Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang memahami sistem administrasi kepegawaian. Yuk disimak videonya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputunika Aprilia, nomor 38 dari kelas 11 OTKP 2. Pada video kali ini kita akan membahas definisi sistem administrasi kepegawaian, sistem administrasi kepegawaian, mengenal merit system, dan yang terakhir, pembahasan soal. Apa sih itu sistem administrasi kepegawaian? Nah, jadi definisi sistem administrasi kepegawaian adalah suatu sistem yang mengelola perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengendalian pegawai, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Nah, selanjutnya ada sistem kepegawaian negara. Sistem kepegawaian negara itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada integrated system. Integrated system atau sistem yang terintegrasi merupakan sistem kepegawaian yang tersentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, yang kedua ada separated system. Separated system atau sistem yang terpisah merupakan sistem kepegawaian yang seluruh kegiatan administrasi kepegawaiannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, yang terakhir, itu ada unified system. Unified system sendiri atau sistem kesatuan merupakan suatu sistem kepegawaian ketika manajemen kepegawaian dilakukan oleh suatu lembaga di tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada macam-macam aparatur sipil negara. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang ketiga, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keempat, pejabat negara, dan yang kelima, PNS lainnya. Nah, selanjutnya ada sistem administrasi kepegawaian dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada spoil system. Dalam sistem ini, pengangkatan pegawai sesuai dengan keanggotaan partai. Yang kedua ada nepotism system. Pengangkatan pegawai dalam sistem ini didasarkan atas hubungan kerabat, keluarga, atau saudara. Nah, yang ketiga ada patronage system. Dalam sistem ini, pengangkatan pegawai didasarkan atas keinginan untuk membantu orang tersebut. Yang keempat ada merit system. Pengangkatan pegawai dalam sistem ini didasarkan atas kemampuan atau kecakapan personal orang yang mengisi. Yang kelima ada career system. Sistem ini merupakan hasil evaluasi dari sistem pengangkatan pegawai sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengenal merit system. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sudah ditetapkan bahwa proses kepegawaian Indonesia akan menggunakan sistem merit. Selanjutnya ada gambar proses dari sistem merit kepegawaian. Itu yang pertama, pengorganisasian, yang kedua, perekrutan dan orientasi, yang ketiga, pengembangan kapasitas, yang keempat, penilaian kinerja dan penghargaan. Yang kelima, promosi dan rotasi. Yang keenam, purna bakti. Nah, selanjutnya ada kriteria sistem merit, itu dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan. Yang kedua, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja. Yang ketiga, pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka. Yang keempat, memiliki manajemen karir antara lain perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta.
Yang kelima, memberikan penghargaan dan memberi sanksi berdasarkan pada penilaian kerja yang objektif dan transparan. Nah, yang keenam, menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Yang ketujuh, merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja. Yang kedelapan, memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang. Yang terakhir, memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN. Nah, selanjutnya ada sistem merit sebagai awal reformasi birokrasi. Manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, disokong oleh sistem birokrasi yang baik pula bagi pemerintah Indonesia. Sistem merit adalah sistem pemerintahan terbaik untuk mendukung reformasi birokrasi. Tata kelola kepegawaian Indonesia awalnya menekankan pada hak dan kewajiban individu pegawai. Kini, pemerintah melalui undang-undangnya akan mulai mengubah tata kelola kepegawaian dengan sistem merit. Sistem merit merupakan paradigma baru yang harus ditanamkan pada pegawai ASN saat ini. Nah, setelah kita memahami sistem administrasi kepegawaian, selanjutnya kita akan membahas soal-soal sistem administrasi kepegawaian. Nah, soal yang pertama, jelaskan perbedaan merit system dan patronage system dan berikan contohnya. Merit system, pengangkatan pegawai dalam sistem ini didasarkan atas kemampuan atau kecakapan personal orang yang mengisi. Contohnya, tes CPNS di mana calon pegawai negeri sipil harus mengikuti suatu tes terlebih dahulu. Patronage system. Dalam sistem ini, pengangkatan pegawai didasarkan atas keinginan untuk membantu orang tersebut. Contohnya, seorang pejabat mengangkat seorang yang dianggap mampu dengan didasarkan atas rasa ingin membantu. Soal kedua, jelaskan perbedaan separated dan unified system dan berikan contohnya. Separated system atau sistem yang terpisah merupakan sistem kepegawaian yang seluruh kegiatan administrasi kepegawaiannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Contohnya, laporan keuangan suatu daerah. Unified system atau sistem kesatuan merupakan suatu sistem kepegawaian ketika manajemen kepegawaiannya dilakukan oleh suatu lembaga di tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu. Contohnya, KPU, Komisi Pemilihan Umum. KPU hanya bertugas di ranah pemilihan umum dan tidak ikut campur urusan lembaga pemerintah lainnya. Soal ketiga, sebutkan 4 contoh pejabat negara. Yang pertama ada presiden, wakil presiden, dan menteri negara. Yang kedua ada ketua, wakil ketua, badan permusyawaratan atau perwakilan. Yang ketiga ada gubernur, wakil gubernur. Yang keempat ada bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Soal nomor 4. Jelaskan spoil system dan berikan contohnya. Dalam sistem ini, pengangkatan pegawai sesuai dengan keanggotaan partai. Contohnya, Pak Anton adalah pejabat yang berada di bawah naungan Partai A. Saat dilakukannya pengangkatan pegawai, ia akan memilih calon pegawai yang juga berada di partai yang sama dengannya. Soal kelima, jelaskan nepotism system dan berikan contohnya.
Pengangkatan pegawai dalam sistem ini didasarkan atas hubungan kerabat, keluarga, atau saudara. Contohnya, Pak Aryo adalah seorang pejabat di sebuah instansi. Pada 2 bulan ke depan, Pak Aryo akan pensiun dan Pak Aryo akan mengangkat anaknya sebagai pejabat di sebuah instansi tersebut, dikarenakan mereka memiliki hubungan kekeluargaan. Sekian video pembahasan materi Sistem Administrasi Kepegawaian. Terima kasih dan sampai jumpa.